Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Siapkah dirimu untuk belajar? Siap. Selamat pagi siswaku, selamat pagi siswiku, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya ceria-ceria semua ya. Ibu harapkan hari ini kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa dulu, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah semoga dengan doa kita bisa diberikan berkah dan manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Sepertinya masuk semua ya. Nah, hari ini akan Ibu presensi terlebih dahulu. Oke, akan Ibu presensi ya. Nanti silahkan bagi yang Ibu sebut namanya, kalian bisa menyebutkan satu kata yang menggambarkan ekspresi kalian pada hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Rehan. Senang, Bu. Oke, Rehan senang ya. Aisyah Putri. Senang, Bu. Oke, Aisyah senang. Zahra. Senang, Bu. Oke, senang juga. Muhammad Rafi Rizky. Happy. Oke, Mas Muhammad happy hari ini ya. Oke, Muhammad Ulil Fahmi. Biasa saja. Mas Muhammad kenapa hari ini kok biasa saja? Semoga kedepannya senang ya. Distika Laksmi. Senang, Bu. Oke, happy senang ya. Kemudian Delima Latifanisa. Senang, Bu. Oke, senang. Kemudian Bilkis. Senang, Bu. Oke, Bilkis senang juga. Kenzi. Senang, Bu. Oke, Kenzi, kamu hari ini ceria sekali ya. Kemudian Naura Lailatul Husna. Senang, Bu. Oke, Naura. Kemudian Reno Arfian Wibawa. Semangat, Bu. Oke, semangat Mas Reno. Kemudian Galang Adityama. Tenang, oke Mas Galan. Kemudian Andinia Eka Cahyani mana? Oke, senang ya. Kemudian Alra Radinka. Excited, Bu. Oh, excited. Oke. Kemudian Farsya Duria Andini mana? Oke, senang ya. Kemudian Cinta Eliana Karisa. Senang, oke. Panggilannya siapa? Cinta. Rahmat Arianto. Semangat, Bu. Oke, semangat ya Mas Rahmat. Kemudian Andin Sakila Syafiq. Senang, Bu. Senang, oke. Senang ya. Jadi alhamdulillah semuanya hari ini masuk semua, berarti sehat semua. Nah, setelah presensi, karena hari ini semuanya masuk semua dan alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian bernyanyi dulu. Jadi nanti kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi agar menambah semangat kita. Begitu ya. Silahkan bisa berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyi bersama ya.
bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Oke, selesai. Boleh duduk anak-anak. Nah, dari video tadi ada sebuah pesan yang tersiratkan. Pesannya apa anak-anak? Sebagai generasi muda, kita harus tetap semangat. Masnya juga harus semangat ya hari ini ya. Oke, tetap berjuang untuk meraih cita-cita. Nah, Ibu yakin kalian semua di sini pasti punya cita-cita semua ya di masa depan ya. Nah, oleh karena itu kita harus tetap semangat. Dengan cara apa? Mengejar prestasi, belajar dengan giat dan tekun. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai NKRI. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya nih. Kemarin di minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Jadi sudah paham mengenai materi Bhinneka Tunggal Ika? Sudah. Oke, sudah. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah Bhinneka Tunggal Ika itu? Semboyan negara Indonesia. Betul sekali, semboyan negara Indonesia. Apakah arti Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul sekali. Satu lagi, apakah yang menggambarkan semboyan negara kita? Keberagaman masyarakat. Betul sekali, keberagaman masyarakat. 7B ini memang jos sekali. Oke, berarti hari ini kita akan membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum itu Ibu mau menayangkan untuk tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Mari kita baca bersama ya anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua. Yang pertama apa anak-anak? Peserta didik mampu mengidentifikasi wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui upaya menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Betul sekali. Jadi ada dua yang ingin kita capai. Yang pertama adalah identifikasi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah mengetahui tentang upaya apa saja yang digunakan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Next ya, untuk materi hari ini. Nah, pada materi ini sebelumnya Ibu mau menanyakan terlebih dahulu nih. Kita kan tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu mau tanya nih. Apakah pengertian negara itu? Adakah yang bisa membantu Ibu untuk menjawabnya? Ada?
Nah, negara ada tidak? Nah, negara ini adalah suatu organisasi politik di mana di dalam negara itu terdapat unsur-unsurnya. Jadi organisasi politik di dalamnya itu terdapat unsur-unsur negara. Di mana unsur-unsur negara itu ada 3. Apakah ada yang sudah tahu? Ada yang tahu? Yang pertama, unsur negara itu ada wilayah, betul. Yang kedua ada ya, rakyat. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Nah, yang pertama ini rakyat. Rakyat ini adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu atau daerah tertentu, yang mana mereka ini memiliki kesamaan nasib. Jadi berkumpul menjadi satu. Nah, yang kedua ada wilayah. Wilayah ini adalah suatu tempat di mana rakyat ini bisa melakukan kegiatan interaksi. Nah, yang ketiga ini adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini harus memiliki sebuah kedaulatan, di mana kedaulatan itu artinya adalah mempunyai kekuasaan untuk mengatur negaranya. Nah, sedikit cerita adik-adik, dulu negara Indonesia itu sebelum merdeka masih terjajah oleh negara lain. Ada yang tahu nggak negara mana saja yang menjajah Indonesia? Ada yang tahu? Belanda, betul. Jepang, terus Portugis, terus Inggris, terus Prancis. Kemudian yang terakhir itu yang menjajah Indonesia adalah negara Jepang. Nah, sebelum Indonesia merdeka, dulu ketika Jepang masih ada di Indonesia, Indonesia itu merasakan penderitaan yang sangat menderita ya. Jadi waktu itu terdengar kabar di mana pemerintah Jepang itu ada 2 kota yang dibom atom, mengalami bom atom. Kota mana saja? Iya, betul sekali, ada 2 kota yang dibom atom oleh sekutu, kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Nah, mendengar kedua kota di Jepang ini dibom atom oleh sekutu, maka pemerintahan Indonesia segera mempersiapkan kemerdekaan. Nah, setelah itu di tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno melakukan proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah proklamasi ini Indonesia dinyatakan sudah merdeka. Nah, sebagai sebuah negara yang merdeka, tentu saja tadi sudah harus memiliki unsur-unsur. Tadi ada rakyat, ada wilayah, kemudian ada pemerintah. Kira-kira Indonesia sudah memenuhi unsur ini belum? Sudah ya. Nah, ditambah satu lagi unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, kalau ketiga unsur ini namanya adalah unsur de facto. De facto itu sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan faktanya bahwa Indonesia itu terdapat rakyat, wilayah, pemerintah. Sedangkan unsur tambahan ini adalah unsur de jure, di mana unsur tambahan negara itu diakui oleh negara lain sehingga diakui sebagai sebuah negara. Begitu ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, next. Next ya. Nah, Ibu di depan ini sudah memiliki 3 gambar. Kira-kira gambar apa? Ya, dataran tinggi dan dataran rendah. Yang kedua gambar apa? Lautan. Ya, lautan. Yang ketiga? Ruang udara. Betul sekali. Jadi ada dataran tinggi dan dataran rendah, kemudian lautan dan udara. Nah, ketiga gambar ini menggambarkan ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 1 wilayah daratan, yang kedua ada wilayah laut, yang ketiga ada wilayah udara. Nah, jadi ruang lingkup
NKRI itu ada 3 anak-anak, di mana di wilayah daratan ini kita sebagai bangsa Indonesia wilayahnya itu terapit antara 2 samudra dan 2 benua. Samudra apa saja, masih ingat nggak? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan benuanya juga ada 2 yang mengapit negara kita. Benua apa? Itu. Ya, betul sekali, benua Asia dan benua Australia. Nah, di mana di wilayah daratan ini kita sebagai bangsa Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan alam. Jadi bisa digunakan untuk interaksi antar sesama manusia. Misalnya, seandainya kita mau memenuhi kebutuhan, kita bisa bekerja sebagai mengolah pertanian Indonesia. Nah, contoh hasil dari pertanian itu seperti apa, anak-anak? Misal apa? Hasil dari pertanian, rempah-rempah, kemudian umbi-umbian, kemudian padi, jagung, kopi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dari hasil tambang kita juga bisa memperolehnya, itu berupa apa? Ya, batu bara, terus minyak bumi, gas alam, perak, emas, tembaga, dan lain sebagainya. Nah, itu di wilayah darat ya, anak-anak. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah ruang lingkup ke laut. Jadi ada darat, kemudian wilayah laut, di mana laut ini mencakup yang pertama ada laut teritorial, di mana laut teritorial ini adalah laut yang bisa kita kunjungi. Jadi jaraknya itu, laut teritorial itu adalah 12 mil ditarik dari saat air laut itu surut. Jadi 12 mil dari dataran pantai saat air laut surut, sejauh 12 mil ya, itu namanya laut teritorial. Nah, kemudian ada zona ekonomi eksklusif, di mana zona ini adalah zona di mana jaraknya itu sekitar 200 mil ditarik dari dasar pantai ketika air laut surut juga. Jadi lebih jauh dari zona teritorial. 200 mil ya. Kalau tadi kan 12 mil ya. Kalau ZEE itu jauhnya sekitar 200 mil. Nah, untuk kedalamannya itu ada zona landas kontingen namanya. Sebanyak berapa? 200 mil juga. Nah, jadi di wilayah laut ini kita bisa memanfaatkan apa saja. Ketika nelayan kita bisa memanfaatkan apa? Ya, kekayaan yang ada di laut. Contohnya apa? Ikan. Kemudian apa? Udang, terumbu karang, garam ya, dan lain sebagainya ya. Juga bisa untuk jalur pertahanan keamanan. Jadi kalau misalnya di perbatasan itu ada kapal-kapal pertahanan keamanan dari TNI Angkatan Laut. Jadi di pinggir-pinggir itu biasanya ada yang menjaga kedaulatan negara kita dari batas-batas wilayah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada ruang lingkup udara, di mana ruang lingkup udara ini juga bisa kita manfaatkan untuk kegiatan menjaga kedaulatan negara. Misalnya ada TNI yang mau bertugas di perbatasan, kita bisa memanfaatkan fasilitas udara untuk penerbangan. Begitu juga orang sipil. Orang sipil juga bisa melakukan kegiatan penerbangan. Ya. Ketika kita berkunjung ke suatu daerah, oke, barusan bel ya, Ibu lanjutkan. Ketika kita berkunjung ke suatu daerah, kita juga bisa memanfaatkan penerbangan ini di ruang lingkup udara. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita sebagai generasi penerus juga harus menjaga ruang lingkup NKRI. Dengan cara apa? Belajar dengan tekun. Kemudian kalau di lingkungan rumah, kita sebisa mungkin membantu orang tua membersihkan lingkungan rumah. Seperti itu ya.
Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Bisa dipahami semuanya? Nah, karena semuanya sudah paham, hari ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Nanti akan Ibu bagi kelompok seperti biasanya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di mana masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, di situ akan ada instruksi apa yang akan kalian kerjakan. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, nanti silakan masing-masing kelompok bisa presentasi di depan kelas dan didengarkan oleh kelompok yang lainnya. Silakan nanti dipersilakan bila ada kelompok-kelompok yang ingin bertanya diperbolehkan ya. Karena nanti isinya akan berbeda-beda, jadi Ibu harapkan kalian bisa menyimak kelompok yang lain ketika presentasi. Begitu ya? Bisa dipahami? Oke. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Ibu beri waktu sekitar 15 menitan cukup ya? Cukup ya? Oke. Oke, ini ada instruksi di sini, silakan bisa dikerjakan ya di lembar kerjanya. Kemudian kelompok 2 ini ya, silakan bisa dikerjakan. Kemudian kelompok 1 ini spesial menyusun sebuah puzzle, nanti kalian bisa tuliskan ya hasilnya. Oke. Oke, silakan bisa dikerjakan dari sekarang. Ya, nanti jangan lupa ditulis kelompoknya ya. Ya, siapa yang mau mengerjakan? Coba dibaca dulu petunjuknya anak-anak. Petunjuknya jangan lupa dibaca ya. Ini untuk kelompok 1. Puzzle-nya ini tentang peta Indonesia ya. Nah, bisa disusun. Cepat sekali kalian menyusunnya. Mana? Nah, yang bawah-bawah dulu biar gampang. Mana? Ayo. Ya, sip, satu lagi. Nah, dari peta itu nanti kalian bisa mendapatkan sesuatu ya. Nanti silakan bisa ditulis di lembar kerja. Siapkan pulpennya. Ditulis anggota kelompoknya. Oke, yang ini ya, ditulis anggota kelompoknya ya. Ini nanti ditebali aja Kak pakai pensil warna. Kalau ada spidol malah lebih bagus spidol warna ya. Biar lebih menarik nanti kalau dipresentasikan. Ini membawa spidol warna. Oh iya. Oke. Mas Raffi. Nah, bagus sekali. Temanya apa? Nanti mengikuti aja ya yang laki-laki. Mas siapa namanya?
Mas siapa? Mas Rahmat, Mas Reno, Mas Ulil Fahmi ya. Nanti bisa pergantian sama temen yang lain. Sudah jadi puzzle-nya? Nanti cepat sekali ya. Jadi apa yang kalian dapatkan dari puzzle ini? Ini yang bagian Sulawesi ya. Kemarin bagian apa sih? Raja Ampat. Nah, ini dihapuskan saja. Ya. Nanti dilengkapi lagi ya. Nanti bergantian ya, mutar ke temannya juga. Biru juga bagus. Ini lingkungan dilengkapi ya. Tentang upaya menjaga NKRI, berarti ini kelompok 3 ya. Mapping, nggak apa-apa. Pakai krayon bagus kok Kak. Nip mapping kelompok 2. Nanti diputarkan ya, biar temannya juga membantu. Kalian tinggal di mana? Iya, pulaunya Pulau Jawa ya. Itu bagus. Pink, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Thomas, warnanya pink.
Bagus kok. Ya kan keberagaman, ada yang hijau, ada yang merah. Nanti betulnya apa? Ya, bagus sekali. Nanti setelah ini presentasi ya. Nah, ini jadi kameranya bagus ya, kayak warna ya, bisa gini sih. Ini kayak kan cukup nggak sih? Mirip bukan apa? Mirip Nemo ya, gambar ikan. Iya, dari biru ya. Iya, biru biru, oh biru biru. Iya, kayak biru biru. Biru biru. Biru dulu aja. Biru biru. Sini kan ya. Nanti bagian atas Bebas sih warnanya kak, tapi bagus itu jadi kayak ada gradasinya ya. Iya. Ini apa kok basah kak? Es tadi ya? Sama biru. Terus ini apa ya? Ini masih yang di sini. Ya, bagus sekali. Sini. Jadi masih sini juga. Iya, terus Itu pohonnya nggak diwarnain? iya nanti ya dapat juga. Iya. Terus sama-sama juga. Oh jadi ya. Sudah ya? Oke. 2 menit lagi. 2 menit lagi kelompok 1 sudah selesai? Oke, sebentar lagi kelompok 1 presentasi ya. Siap-siap. Wah, bagus sekali ini. Beraneka warna ya. Sip. Kalian ada spidol warna? Itu spidol bukannya gitu? Stabilo. Nah, ini pinggir-pinggirnya mending kalian stabilo aja, begini warna. Oke, kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Oh ya, berarti kelompok 1 maju dulu ya untuk presentasi ya. Nanti kelompok lain bisa memperhatikan sambil duduk ya. Ya, silahkan kelompok 1 maju. Nanti bagi teman-teman kelompok lain yang mau bertanya dipersilahkan ya.
Oke, teman-teman yang lainnya bisa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari komunitas SMK. Perkenalkan, nama saya Faisal Driani. Akila, Jalan, dan Gensi. Pertama-tama ada Pulau Sumatera. Sumatera adalah pulau terbesar keenam di dunia, terkenal dengan hutan hujan tropis, gunung berapi, dan danau toba. Pulau ini kaya akan budaya dengan suku-suku seperti Batak dan Minangkabau. Perekonomian Sumatera sangat tergantung pada pertanian, terutama kelapa sawit dan kopi. Kedua ada Kalimantan. Kalimantan atau Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Dikenal dengan hutan hujan yang luas, Kalimantan adalah rumah bagi berbagai spesies langsung. Suku Dayak adalah salah satu suku yang mendiami pulau ini. Pertambangan dan perkebunan juga menjadi sumber ekonomi utama. Yang ketiga ada Sulawesi. Sulawesi memiliki bentuk yang unik dan kaya akan keanekaragaman budaya. Pulau ini terkenal dengan suku-suku seperti Toraja dan Bugis. 4. Jawa. Jawa adalah pulau terpanjang di Indonesia dan pusat pemerintah serta ekonomi. Jakarta, ibu kota Indonesia, terletak di sini. Pulau ini kaya akan sejarah dengan situs-situs bersejarah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang kelima, ada Bali. Bali dikenal sebagai pulau wisata, terkenal dengan keindahan alam budaya kaya. Bali adalah destinasi wisata internasional dengan pantai-pantai yang indah, tinggi, dan berbagai alam. Pulau ini terkenal dengan lingkungan Tantangan dari Jaya ke Papua adalah pulau terbesar kedua di Indonesia. Dikenal dengan keanekaragaman budaya dan bahasanya. Pulau ini memiliki pemandangan tinggi, memakan yang alam. Papua juga kaya akan sumber daya alam dan merupakan pusat hiburan yang kuat, termasuk Jakarta yang terkenal dengan keindahan bawah laut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, buat kelompok lain yang ingin ditanyakan dari kelompok 2. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok Anda mengenai isi di dalam puzzle, yaitu pulau-pulau yang ada di Indonesia. Diskusikan keunikan budaya Pulau Bali dan bagaimana hal itu menarik wisatawan. Bali memiliki banyak ritual dan upacara keagamaan yang unik, seperti Nyepi atau Hari Raya Nyepi dan keagamaan. Upacara ini menarik wisatawan yang ingin melihat keindahan tradisi lokal dan keagamaan. Candi-candi seperti Pura Besakih dan Pura Tanah Lot merupakan contoh arsitektur Bali yang menawan. Keindahan dan sejarah candi ini menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun internasional. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah, oke, baiklah, berarti cukup ya, bisa ditutup presentasinya, Kak. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat kelompok 1. Oke, bisa duduk. Duduk dulu ya. Oke, kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Sudah, coba hasilnya dilihat dulu. Oke, sudah bagus. Oke, berarti selanjutnya kelompok 2 ya. Silahkan bisa maju ke depan. Kelompok 2. Kita enggak. Ya, biar agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Reno dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari mind mapping kita. Saya akan memperkenalkan teman-teman anggota saya terlebih dahulu. Ada Aisyah Putri, Airta, Bilkis, Rahmat, dan juga Fahmi. Ini adalah hasil mind map dari kelompok 2.
Ya, bagus sekali ya hasilnya ya kelompok 2. Kasih. Di mind map kita ini kita menjelaskan tentang ruang lingkup NKRI. Nah, ruang lingkup NKRI antara lain adalah wilayah laut. Wilayah perairan Indonesia mencakup laut yang luas dan sungai yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Beberapa poin penting adalah: 1. Teritorial laut. Indonesia memiliki wilayah laut yang meliputi 12 mil dari garis pantai, di mana negara memiliki hak penuh untuk mengelola dan mengatur aktivitas di wilayah tersebut. 2. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE Indonesia mencakup wilayah hingga 200 mil laut dari garis pantai. Dalam zona ini, Indonesia memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas. 3. Zona landasan kontinen. Negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, mulai dari bawah permukaan laut yang terletak di luar laut. Wilayah udara. Wilayah udara Indonesia diukur dari permukaan daratan dan perairan Indonesia sampai dengan ketinggian 110 km. Wilayah antariksa Indonesia mencakup 337,61 km di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia yang diukur dari permukaan daratan dan perairan Indonesia. Wilayah daratan. Wilayah daratan Indonesia mencakup berbagai pulau dan bentang alam yang memiliki ciri khas yang unik. Setiap pulau memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Indonesia memiliki 16.766 pulau, 5 diantaranya adalah pulau besar. Wilayah Indonesia memiliki luas daratan 2.028.087 km. Nah, coba diperlihatkan ke anggota kelompok lain dulu map mappingnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, ada yang ditanyakan? Kelompok 1. Sebagai generasi muda perlu mempelajari ruang lingkup NKRI. Nah, kenapa kita sebagai generasi muda perlu mempelajari ruang lingkup NKRI? Memahami ruang lingkup NKRI penting untuk menghargai keberagaman budaya dan etnis yang ada, serta untuk memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan di antar warga negara. Hal ini juga membantu dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta mendorong kerjasama antar daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, tidak ada berarti ya yang ingin bertanya lagi? Sudah paham semuanya dari presentasi kelompok 2? Oke, berarti dicukupkan Kak, bisa ditutup untuk presentasinya. Kalau begitu, kalau kami ada seperti kesalahan dalam berucap atau apapun, tolong maafkan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, bisa duduk ke tempat. Oke, map mappingnya boleh Ibu lihat ya Kak ya? Boleh Ibu lihat ya? Ibu dikumpulkan boleh? Boleh ya, oke. Map mapping kelompok 2. Kemudian selanjutnya kelompok 3 apakah sudah selesai? Sudah ya. Ini membuat apa kelompok 3? Oke, membuat poster. Berarti sudah siap untuk presentasi? Oke, berarti sekarang bisa maju untuk presentasi terlebih dahulu. Bisa dipakai ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang membentuk dengan poster. Sebelumnya kami akan perkenalan diri, dimulai dari saya. Saya Rehan Pratisena Hari Feransyah, ini Delima, Nia, Cinta, Naura, dan Raffi. Berikut adalah poster yang sudah kami buat tentang menjaga NKRI.
Cara menjaga NKRI di lingkungan keluarga adalah 1. Patuh dan hormat kepada orang yang lebih tua. 2. Menyayangi anggota keluarga sebagai suatu kesatuan. 3. Menjaga tutur kata dan perilaku kepada orang tua. 4. Membiasakan meminta maaf apabila membuat kesalahan. Menjaga NKRI di lingkungan sekolah. 1. Menjaga nama baik sekolah dimanapun. 2. Menjalin pertemanan kepada semua teman tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. 3. Menjaga kebersihan sekolah. 4. Mudah memaafkan teman jika bersalah. Menjaga NKRI di lingkungan masyarakat. 1. Ikut dalam ronda malam untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. 3. Melestarikan tradisi yang ada dalam masyarakat. 4. Bersikap ramah terhadap anggota masyarakat apabila bertemu. Ini dia posternya. Oh ya. Ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan atau saran? Ya, Mas, silahkan. Saya akan memberikan tambahan untuk presentasi kelompok 3, yaitu tentang upaya menjaga NKRI dalam lingkup berbangsa dan bernegara atau pelaksanaan pemilu yang jujur dan transparan. 2. Mengembangkan asa nasionalisme dan patriotisme. 3. Mengadakan dialog antar agama dan kegiatan budaya untuk membangun toleransi dan saling mengerti. Oh ya, berarti tadi memberikan saran ya. Tadi kelompok 3 berarti sudah membuat poster tentang upaya menjaga NKRI di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan kelompok 2 tadi memberikan saran tentang upaya menjaga NKRI di lingkungan berbangsa dan bernegara. Begitu ya. Bisa diterima kelompok 3 sarannya? Bisa. Oh ya, baiklah. Ada yang ditanyakan lagi enggak, anak-anak? Oh ya, tidak ada. Berarti kalau tidak ada, bisa dicukupkan enggak untuk presentasinya? Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, bisa duduk dulu semuanya. Untuk posternya kelompok 3 boleh Ibu minta? Oh ya. Bagus sekali ya, ini kelompok 3 tadi karyanya ya. Tadi hasil untuk kelompok 1. Ini ya hasilnya mana? Puzzle dan ini ya hasilnya ya dari kelompok 1 ya. Oh ini. Ini. Oke, jadi sudah. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tadi pada kelompok 1 Ibu minta untuk menyusun sebuah puzzle. Nah, puzzle-nya ini adalah puzzle tentang ruang lingkup NKRI. Di mana di sini ada peta Indonesia. Nah, di kelompok 1 tadi sudah menjelaskan tentang ruang lingkup NKRI bagian daratan ya, di mana daratan Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita itu punya banyak sekali pulau anak-anak, jadi ada sekitar 16 ribuan pulau yang ada di Indonesia, tapi ada 5 pulau besar yang kita kenal selama ini. Pulau mana saja itu? Ya, Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, terus Kalimantan dan Papua ya. Kalau Papua dulu namanya Irian Jaya, tetapi sekarang udah berganti nama menjadi Papua ya. Papua dan Papua Nugini itu juga udah beda negara ya. Kalau Papua itu masuknya ke Indonesia, kalau Papua Nugini sudah beda lagi negaranya, udah berdiri negara sendiri. Nah, jadi di sini ada Pulau Bali. Kenapa kok Pulau Bali itu tidak termasuk 5 pulau besar? Karena daerahnya tidak sebesar pulau-pulau yang lainnya. Jadi yang kita kenal sebagai pulau besar itu hanya 5 saja. Ya.
tidak termasuk Pulau Bali ya. Ini hanya menggambarkan peta negara kesatuan Republik Indonesia. Itu di ruang lingkup NKRI bagian daratan. Nah, di kelompok 1 tadi sudah dijelaskan ya mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, termasuknya kita ini tinggal di pulau apa? Ya, Pulau Jawa juga memiliki banyak sekali keragaman dari suku bangsa, terus budayanya sudah berbeda, agamanya juga banyak yang berbeda-beda ya. Agama yang ada di Indonesia itu ada berapa? 6. Apa saja anak-anak? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, ada 6 agama ya. Itu menggambarkan keberagaman negara Indonesia. Nah, kita juga hidup di lingkungan Pulau Jawa. Itu termasuk ruang lingkup dari NKRI. Nah, yang kedua tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi membuat sebuah membuat sebuah map mapping. Nah, teman-teman yang lainnya bisa melihat ya map mappingnya kelompok 2 bagus ya. Ada ikannya, ada pohonnya, kemudian ada pesawat ya di atasnya. Nah, ini merupakan ruang lingkup NKRI seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi ada 3 ruang lingkup NKRI. Ibu tambahi ya. Ruang lingkup NKRI itu ada 3. Yang pertama, kita memiliki wilayah darat, di mana tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, di wilayah darat itu ada berbagai macam pulau, ya, dengan berbagai macam ciri khasnya masing-masing. Kalau di wilayah darat itu kita bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati, misalnya kita menjadi petani, nanti kita bisa menghasilkan sebuah rempah-rempah dari pertanian, kemudian umbi-umbian, kemudian apa tadi? Padi, jagung, dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan perekonomian sehari-hari. Boleh nggak misalnya kita memanfaatkan ladang pertanahan kita untuk kegiatan bercocok tanam seperti itu? Boleh ya? Boleh ya. Kemudian ada juga wilayah laut ya. Wilayah laut ini adalah wilayah di mana perairan berada. Kalau daratan itu kan mencakup adanya gunung, kemudian mencakup apa lagi? Dataran, ya sawah, betul. Terus dataran tinggi, dataran rendah, ya ada dataran tinggi, dataran rendah. Kemudian kalau wilayah yang banyak penduduknya itu termasuknya wilayah perkotaan, ya. Seperti yang kita tinggali saat ini, kita tinggal di wilayah perkotaan ya. Nah, kemudian di wilayah laut ini tadi mencakup namanya apa? Laut teritorial, di mana di laut teritorial ini kita bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati juga, ya. Jadi banyak sekali keanekaragaman di laut yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti ikan, kemudian seafood dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian di wilayah udara Indonesia di sini juga bisa kita manfaatkan untuk kegiatan penerbangan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Biasanya kalau misalnya kita mau berkunjung ke pulau yang satu ke pulau yang lainnya, kita menggunakan transportasi udara, ya. Biasanya pakai pesawat, begitu ya. Oke, jadi dari kegiatan kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak? Ya. Berarti sudah bisa paham tentang ruang lingkup NKRI? Sudah. Oke, jika sudah paham, untuk menghilangkan rasa tegang ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau ngajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Bentar, Ibu buka dulu ya. Ibu sudah mempersiapkan ice breaking lagu Aram Sam Sam seperti biasanya ya. Ice breaking Aram Sam Sam. Oke, kita boleh berdiri dulu semuanya biar nggak tegang, biar otot-otot kita di pergelangan tangan, pergelangan kaki tidak tegang semuanya ya. Oke, bisa diikuti? Sudah siap? Oke, kita bergerak sambil bernyanyi. Setuju?
Fahmi setuju? Oke. Aram sam sam guli 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 yang sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 yang sam sam aram guli 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 yang sam sam aram aram guli 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 yang sam sam. Ke depan tangannya biar nggak tegang. Lebih cepat. Aram sam sam aram sam sam guli 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 yang sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 yang sam sam aram aram guli 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 yang sam sam aram aram guli 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 yang sam sam. Ke depan lagi tangannya biar nggak tegang ya. Sam sam aram sam sam guli 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 yang sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 yang sam ami arami guli 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 yang sam sam arami guli 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 yang sam sam. Satu kali lagi. Sam aram sam sam guli 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 yang sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 yang sam sam arami arami guli 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 yang sam sam guli 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 yang sam sam. Sam aram sam sam guli 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 yang sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 yang sam sam arami arami guli 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 yang guli 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 yang sam sam. Apakah masih ada? Oke, habis. Boleh duduk semuanya. Oke, sudah tidak lemas, sudah tidak tegang ya? Oke, anak-anak. Biasanya kita ada yel-yel ya di SMP 1 ya. Boleh kita mainkan? Wakil ketua bisa memimpin? Oke, coba Ibu mau dengar yel-yel kalian yang semangat, yang kompak. Ya, sekarang. SMP 1 nomor 1. SMP 1 selalu dirapimu. Jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak. Berarti hari ini masih semangat ya? Masih semangat. Oke. Setelah ini Ibu akan mengadakan kegiatan asesmen. Asesmen itu penilaian ya. Penilaian, jadi silahkan anak-anak bisa menyiapkan satu lembar kertas atau di buku saja tidak apa-apa, nanti akan dikumpulkan ya. Nanti kalian cukup menuliskan ABC-nya saja. Begitu ya, bisa dipahami? Ya. Ibu harapkan semoga nilai kalian bagus-bagus, baik-baik semuanya. Berdoalah sebelum mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ready? Oke, nanti Ibu bacakan soalnya ya. Oke, nomor 1. Suatu organisasi politik yang memiliki keamanan di mana terdapat sistem pemerintahan. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Ya, pergantian jam. Ibu ulangi ya. Suatu organisasi politik yang memiliki keamanan di mana terdapat sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat disebut A. Negara,
B. Wilayah. C. Adat istiadat. D. Konstitusi. Sudah? Nomor 2. Di bawah ini yang termasuk unsur-unsur terbentuknya negara kecuali A. Rakyat. B. Pemerintah. C. Kewarganegaraan. D. Wilayah. Ditulis ABC-nya saja. Sudah? Oke, next ya. Faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan identitas nasional suatu negara adalah A. Kekuatan militer. B. Kesejahteraan ekonomi. C. Budaya dan bahasa daerah. D. Kepemimpinan politik yang kuat. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan identitas nasional suatu negara. A. Kekuatan militer. B. Kesejahteraan ekonomi. C. Budaya dan bahasa daerah. D. Kepemimpinan politik yang kuat. Sudah, anak-anak? Oke, lanjut. Nomor 4. Hasil bumi yang termasuk kegiatan pemanfaatan daratan, yaitu kecuali ya, A. Perikanan. B. Rempah-rempah. C. Umbi-umbian. D. Padi. Sudah? Nomor 5. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kewajiban bagi A. TNI. B. Presiden. C. Polisi. D. Seluruh warga negara Indonesia. Ibu ulangi ya, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kewajiban bagi A. TNI. B. Presiden. C. Polisi. D. Seluruh warga negara Indonesia. Nomor 6. Cita-cita atau tujuan negara Indonesia terdapat dalam A. Pancasila. B. Undang-undang. C. Konstitusi. D. Pembukaan undang-undang. Sudah? Oke. Nomor 7. Unsur-unsur tambahan atau deklaratif negara yang dikategorikan sebagai de jure adalah A. Rakyat. B. Pemerintah. C. Wilayah. D. Pengakuan dari negara lain.
Ibu ulangi ya. Unsur-unsur tambahan atau deklaratif negara yang dikategorikan sebagai de jure adalah A. Rakyat, B. Pemerintah, C. Wilayah, D. Pengakuan dari negara lain. Ya, tadi ada unsur de facto dan de jure. Jadi kalian di soalnya itu adalah unsur yang de jure. Berarti apa jawabannya? Nomor 8. Unsur pokok negara yang dikategorikan sebagai unsur konstitutif atau de facto adalah, nah ini beda ya, tadi nomor 7 de jure, yang ini adalah unsur de facto. A. Pemerintah, B. Dasar negara, C. Bentuk negara, D. Undang-undang. Nomor 9. Di bawah ini yang dapat menjadi konsekuensi positif dari sikap nasionalisme adalah A. Konsekuensi positif ya. A. Pengucilan masyarakat, B. Peningkatan solidaritas sosial, C. Perdagangan internasional, D. Sikap individualisme. Konsekuensi positif dari sikap nasionalisme. Nomor 10. Di bawah ini yang menjadi konsekuensi negatif ya, tadi kan positif, yang nomor 10 ini negatif, dari cinta tanah air yang berlebihan, yaitu A. Peningkatan toleransi dan keragaman, B. Pembangunan ekonomi yang kuat, C. Nasionalisme ekstrim, D. Kerjasama yang erat. Sudah anak-anak? Oke. Jika sudah, pekerjaannya bisa dikumpulkan ya, karena besok mau Ibu berikan nilai. Nah, bukunya enggak apa-apa kalau misalnya pakai buku ya. Oke, kelompok 2. Ya, nggak apa-apa Kak. Kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3 mana? Nih? Ya. Oke, besar sekali Kak. Nah. Oke anak-anak, dari kegiatan pembelajaran kita, apakah ada yang sulit materi hari ini? Iya. Bisa dipahami semuanya? Iya. Oke, berarti kalau tidak ada yang sulit dan mudah dipahami semuanya, hari ini Ibu akan membagikan kalian sebuah kertas. Nanti di kertas ini kalian bisa menuliskan perasaan kalian, kemudian apa yang sulit dari pembelajaran Ibu hari ini, ataupun apa yang perlu Ibu tingkatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Begitu ya. Nanti sebagai refleksi kita semua dan refleksi untuk Ibu ya, untuk memperbaiki pembelajaran di
hari berikutnya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nih. Atau boleh juga misal kalian mau menulis kesan dan pesan untuk ibu, boleh sekali. Silahkan bisa mulai ditulis, kesan pesan boleh, peningkatan refleksi untuk ibu, untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran selanjutnya boleh, atau materi yang belum kalian pahami hari ini boleh, atau bagaimana perasaan kalian hari ini selama mengikuti kegiatan pembelajaran boleh kalian tuliskan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa dikasih nama ya anak-anak ya. Sudah? Sudah. Oke, ini ada yang belum ya? Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Nanti akan ibu lihat satu persatu ya, dikasih nama. Sudah? Apa ini? Wow, keren sekali. Wah, ada bunga-bunganya. Oke, ini gambar apa ini? Di sini? Coba ibu bacakan satu ya. Nih. Kesan bahagia dan seru saat diajar oleh Bu Ziza. Perasaan senang karena cara pembelajarannya seru. Dari Dilema. Mana Dilema? Oke, terima kasih Dilema. Kemudian mana ya? Kesan
Yang saya ambil adalah mempelajari suatu dengan cara yang unik, melatih public speaking juga, dari Elra Randika. Mana Elra? Oh ya. Kemudian hari ini sangat asik dan menyenangkan. Saya merasa senang, dari Bilkis. Mana Bilkis? Oke, oh di situ semua ya. Kemudian mana lagi ya? Saya sangat senang karena pembelajarannya mudah dipahami. Apalagi ice breaking-nya asik. Oke, dari Galan. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, baiklah anak-anak. Mungkin pembelajarannya Ibu cukup sampai di sini ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Oh ya, Mbak Naura, silakan bisa disimpulkan kegiatan pembelajarannya. Adalah negara Indonesia adalah negara dengan wilayah yang luas. Negara Indonesia terdiri dari ruang lingkup wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara. Pengelolaan yang baik terhadap wilayah darat, laut, dan udara sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan terjaminnya pengelolaan yang efektif, NKRI dapat mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan hari ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa ya. Silakan Mbak Zahra bisa dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Rabbil alamin. Oh ya, sebelum Ibu tutup, Ibu mau dengar yel-yel kalian sekali lagi boleh? Boleh. Kalian masih semangat hari ini? Masih ya, semangatnya terus membara khusus untuk 7B ini ya. Makanya setiap ibu masuk ke kelas ini tuh rasanya bahagia sekali. Apalagi anak-anaknya itu ceria, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kelasnya juga bersih sekali. Makanya bisa mendukung suasana pembelajaran setiap hari. Jangan lupa untuk dijaga kebersihannya ya anak-anak. Oke, kita coba yel-yelnya sekali lagi sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini. Oke, Mbak Zara silakan bisa dipimpin. SMP 1 nomor 1. SMP 1 selalu di hatiku. Lensa jaya 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong buat anak-anak gitu. Oke anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri ya untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, di mana itu ada di dalam buku paket ya. Setelah ruang lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, nanti anak-anak bisa membaca terlebih dahulu di rumah. Jadi ketika besok kita pembelajaran sudah tahu nih apa aja nih yang akan kita bahas, terus apa aja nih tentang bentuk-bentuk negara kita itu ada apa saja dari awal sampai hingga akhir. Semoga anak-anak bisa termotivasi. Oke, itu saja dari Ibu. Apabila selama kegiatan pembelajaran ada kekurangan dan kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.